Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas mengenai anak luar nikah. Ya, akhir-akhir ini muncul di media sosial, ya, ramai mengenai anak di luar nikah. Apa sebenarnya? Bagaimana kemudian hukum menyikapi atau mengatur mengenai anak di luar nikah itu? Anak itu kan lahir tidak hanya dari ibu semata, tapi tidak akan bisa dilepaskan secara manusiawi ya, adanya hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Dari itu kemudian ya terjadilah pembuahan dan menjadi anak. Bagaimanapun anak itu tidak bisa dilepaskan dari identitas-identitas dan kedudukan serta hubungan hukum dari orang tuanya, baik ibu ataupun ayahnya. Jika anak lahir karena hubungan suami istri, karena adanya perkawinan barangkali itu tidak akan menjadi persoalan. Tetapi yang hari-hari ini atau bagaimana hukum kemudian juga memberikan pengaturan mengenai anak yang lahir di luar perkawinan. Artinya anak itu dihasilkan dari perbuatan yang tidak sah secara hukum, yaitu di luar perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 43 bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu menyebutkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu. Bagaimana dengan ayahnya? Padahal dia juga ikut andil untuk terciptanya anak itu. Lalu pasal itu pada tahun 2010 diuji ke Mahkamah Konstitusi oleh seorang yang kemudian putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa anak di luar nikah itu, di luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata, hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya. Ketika itu diputuskan juga muncul polemik, bagaimana dengan perwalian si anak? Nanti untuk perwalian kita bahas juga di belakang ya. Cuman kita kali ini bagaimana kemudian dalam hal hubungan perdata itu? Hubungan perdata artinya bahwa anak dengan orang tua ada hak dan kewajiban. Ya. Dan itu melahirkan semua hal yang berkaitan dengan harta benda. Tidak hanya dalam hal hubungan darah semata, tetapi hubungan ini ya, hubungan personal, tapi juga menyangkut dengan harta benda yang dimiliki oleh orang tuanya, oleh ayah dan orang tua dari ayah. Karena itu semua nanti memiliki hubungan perdata. Lah, dalam hal hubungan hukum yang awalnya dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan hanya memiliki hubungan nasab perdata dengan ibu, itu sudah dianulir oleh MK bahwa anak luar nikah pun juga sudah dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Artinya saat ini untuk membuktikan bahwa anak itu merupakan anak dari seseorang yang memiliki hubungan badan dengan ibunya, tentu harus dibuktikan. Tetapi itu merupakan langkah terakhir dengan pembuktian, yang saat ini kemudian marak dengan tes DNA misalnya. Tetapi dalam KUH Perdata juga sungguhnya tidak harus dengan pembuktian ilmiah. Ada yang juga bisa memiliki dampak akibat hukum dan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Itu diatur di pasal 280, yaitu dengan cara pengakuan. Orang tua yang mengakui bahwa anak itu adalah
darah dagingnya, dengan pengakuan itu, maka anak dengan ayahnya itu memiliki hubungan perdata dengan pengakuan. Artinya memang kalau secara sadar bahwa meyakini bahwa itu adalah darah dagingnya, dengan dilakukan pengakuan oleh ayah biologisnya, maka hubungan perdata juga sudah lahir. Tapi kadang itu tidak kunjung diakui dan akhirnya dengan proses misalkan ilmu pengetahuan, cek tes DNA misalnya, untuk mencocokkan betulkah anak yang lahir itu merupakan darah dagingnya. Secara hukum, bahwa anak di luar nikah itu, di luar perkawinan itu tetap memiliki hubungan perdata. Lah itu memberikan perlindungan sesungguhnya bagi si perempuan dan si anak, bahwa laki-laki tidak bisa dilepaskan tanggung jawabnya atas perbuatan yang telah dilakukan, yang itu menyebabkan lahirnya seseorang. Jadi status hukumnya kemudian memiliki hubungan perdata itu harus diterima. Ya, dan itu merupakan salah satu pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi, bahwa karena memang tidak mungkin, dan kalau hanya dibebankan kepada ibunya hubungan perdatanya saja, itu barangkali juga tidak memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan, dan seakan-akan diskriminatif, padahal itu adalah perbuatan bersama dengan seorang laki-laki. Dan yang perlu kita pisahkan juga adalah dengan kaitannya perwalian. Ya. Perwalian dalam hal melakukan perkawinan nanti. Anak, jika perempuan anaknya, pada akhirnya dia harus dinikahkan, dikawinkan oleh ayahnya. Kan demikian. Tetapi kalau dalam perkawinan itu menikahkan itu adalah harus wali yang memiliki hubungan nasab melalui proses perkawinan. Ya, dalam konteks anak luar kawin itu, konteks hubungan perdatanya adalah hubungan keperdataan tanggung jawab hak dan kewajiban seorang ayah, orang tua terhadap anaknya, tetapi tidak dalam konteks perwalian pernikahan. Artinya ketika akan menikahkan itu tidak boleh dilakukan oleh ayah biologisnya, sekalipun itu dibuktikan secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan. Apa solusinya dalam hal pernikahan perwalian itu? Ya harus dilakukan dengan wali hakim nantinya, bahwa anak di luar nikah itu sekalipun ayah biologisnya menikahi ibu dari anak itu, tetapi anak itu lahir karena hubungan sebelum perkawinannya, di luar nikah, di luar perkawinan, bahwa sekalipun dinikahi oleh ayah biologisnya tidak menyebabkan itu menjadi dasar perwalian bagi si ayah biologis. Karena perwalian dalam pernikahan harus atas dasar anak yang dilahirkan karena pernikahan yang terjadi sebelumnya oleh orang tuanya. Itu konteks hukumnya dalam hal hubungan anak di luar nikah dan orang tuanya. Ya, secara keperdataan memiliki tanggung jawab, tetapi dalam hal perwalian perkawinan, orang tuanya atau ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali nikahnya. Ini harus dipahami karena berkaitan juga dengan hukum perilaku perbuatan anak yang dilahirkan itu ke depannya sampai juga melakukan perkawinan. Semoga bermanfaat.